Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok A Biostatistika Deskriptif dan Inferensial dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok A yang terdiri dari Agus Salim, Ahmad Syabana, Citra Karini Najoli, Madia Maharani, Mina Sari, Rahmila Azhari, Sri Wulandari, Yayan Rosalinda, dan Zahra Ayu Lutfiana. Jadi teman-teman, pada video ini kami akan membahas mengenai jenis dan skala data. Yuk simak pembahasannya. Latar belakang, orang-orang yang berkecimpung dalam penelitian, perencanaan, ataupun bisnis sudah tidak asing lagi dengan data. Banyak keputusan dibuat berdasarkan data. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, dan instrumen tersebut digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama, dan instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah. Data merupakan elemen kunci dalam penelitian dan statistik karena tanpa data, penelitian tidak dapat memberikan penjelasan yang akurat terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pemahaman statistik yang memadai sangat penting bagi para peneliti, pendidik, profesional, dan mahasiswa di berbagai bidang. Rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan data dan skala data? Yang kedua, apa saja jenis-jenis data? Dan yang ketiga, apa saja skala pengukuran data? Tujuan umum, yang pertama, membantu mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam mengenai jenis dan skala data, sehingga mahasiswa dapat mengimplementasikan dalam kegiatan penelitian. Tujuan khusus, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian data dan skala data. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami tentang jenis data dan contohnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami tentang skala data dan contohnya. Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang dapat disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, simbol, angka, atau elemen lainnya yang diperoleh melalui proses pencarian dan pengamatan yang tepat dari berbagai sumber. Sumber data berdasarkan klasifikasinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kuantitatif. Kuantitatif adalah jenis data berupa angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Metode pengumpulan data kuantitatif diantaranya dapat melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif tidak dapat diukur dengan angka, namun dapat diamati karena bersifat naratif dan deskriptif. Data kualitatif dapat diamati dan dicatat. Biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berikutnya skala data. Skala data adalah metode untuk mengukur atau mengkategorikan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Ada 4 jenis skala data. Yang pertama, skala nominal. Skala ini adalah skala yang paling umum digunakan. Skala nominal digunakan untuk membedakan karakteristik satu dengan karakteristik yang lain. 2. Skala ordinal. Skala ini berdasar pada ranking atau urutan, seperti tingkat kepuasan, pangkat, dan sebagainya. 3. Skala interval. Skala ini menunjukkan jarak antara data satu dengan data yang lain, dan tidak memiliki titik nol absolut. Yang keempat, skala rasio. Merupakan skala dengan pengukuran yang mempunyai nilai nol absolut dan mempunyai jarak yang sama. Akan membahas jenis-jenis data dan contohnya. Yang pertama itu adalah jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu satu, data primer, yang mana data primer ini adalah data yang kita dapatkan secara langsung melalui objek ataupun subjek penelitian yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah data sekunder, di mana datanya ini kita dapatkan tidak secara langsung. Contohnya itu seperti kita menggunakan data yang terdapat di penelitian sebelumnya, atau kita menggunakan data yang sudah tersedia di Puskesmas. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah berdasarkan sumber data. Yang pertama itu adalah data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu instansi secara internal. Misalnya data mahasiswa-mahasiswi PSKM FKULM angkatan 2022. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar instansi. Contohnya adalah jumlah pasien di RSUD Idaman Banjarbaru tahun 2023. Terus yaitu klasifikasi
kategorisasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama itu adalah kuantitatif, di mana kuantitatif ini tidak dapat diukur secara numerik tetapi menggambarkan karakteristik, kualitas atau sifat suatu fenomena. Yang kedua itu adalah data kuantitatif, di mana data ini dapat diukur dan diekspresikan dengan numerik dengan bentuk angka atau statistik. Nah, di dalam kuantitatif ini terbagi atas data nominal, data ordinal dan juga interval, data rasio. Nah, selanjutnya jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama itu adalah data cross-sectional, adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya adalah laporan keuangan kas mahasiswa PSKM FKULM angkatan 2022 per 31 Januari 2023. Jadi di sana ditunjukkan titik waktu tertentunya. Yang selanjutnya itu adalah data time series, yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah data track record prestasi Agus Salim dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Skala data adalah aturan yang digunakan untuk mengukur data dalam satuan ukuran, dan ini merupakan bagian dari data kuantitatif. Skala data terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah jenis skala data yang digunakan untuk memberikan simbol, label, atau kode pada kategori atau jenis data yang berbeda. Ciri dari skala nominal adalah bersifat saling eksklusif, tidak memiliki aturan logis, dan hanya digunakan untuk klasifikasi saja. Contohnya saja adalah jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah langkah di atas skala nominal dan memungkinkan representasi tingkatan dalam data. Contohnya adalah penilaian IPK, tingkat pendidikan, skala sikap responden dalam kuesioner. Selanjutnya kemudian skala interval. Skala interval berada di atas skala nominal dan ordinal dan memiliki interval yang memiliki bobot yang sama antara satu data dengan data yang lainnya, memungkinkan penambahan atau pengurangan. Ciri-ciri dari skala interval adalah pemisah kategori, aturan logis, dan adanya interval yang tetap. Contohnya, pengukuran suhu dan rentang nilai IPK. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas tertinggi yang memungkinkan pengukuran yang komparatif dan memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, pengukuran gaji, jarak, tinggi, berat, waktu, harga, dan usia. Selanjutnya adalah contoh soal dari materi, jenis, dan skala data. Contoh soal yang pertama yaitu seorang peneliti mengumpulkan data tentang tingkat pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3 dari 200 orang peserta dalam sebuah studi. Jenis data yang dikumpulkan adalah A nominal, B ordinal, C interval, D rasio. Jawaban yang tepat adalah nominal. Data tersebut termasuk jenis data nominal karena tingkat pendidikan tidak memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur secara kuantitatif. Setiap kategori tingkat pendidikan itu hanya memiliki nilai label atau nama saja, tanpa adanya perbandingan antar kategori yang dapat diukur, sehingga jenis data pada soal berikut termasuk dalam jenis data nominal. Kesimpulannya adalah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Dalam penelitian sangat dibutuhkan data untuk dapat menunjang suatu penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat karena didukung oleh adanya sebuah data dalam penelitian. Sebelum data statistik tersebut dapat dianalisis, data perlu dikumpulkan dengan alat dan metode pengumpulan data yang tepat. Jika tidak ada data, seorang peneliti maupun seorang ahli statistik sekalipun tidak akan dapat memberikan penjelasan tentang masalah, fenomena, dan yang lainnya. Data adalah kumpulan informasi atau fakta dalam bentuk kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan elemen lainnya yang diperoleh melalui proses pencarian dan pengamatan yang tepat dari berbagai sumber. Sumber data dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Skala adalah skala yang digunakan untuk menentukan panjang dan pendeknya suatu skala dalam suatu ukuran. Skala data merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengukur data dari pengukuran suatu variabel. Data berdasarkan skala pengukuran terbagi menjadi 4 skala, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio.
Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.